Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video kali ini kita akan mencoba membahas tentang sifat fisik tanah, porositas tanah. Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang tekstur tanah dan struktur tanah. Nah, dapat lihat linknya pada kolom deskripsi. Untuk mengikuti video lengkap tentang dasar-dasar ilmu tanah, dapat diikuti pada playlist dasar-dasar ilmu tanah pada channel Andre Morango. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kami. Semoga video kami bermanfaat. Ayo kita mulai belajar tentang porositas tanah dan simak sebaik-baiknya. Nah, porositas tanah. Hal yang sangat penting dalam proses perubahan batuan menjadi tanah ialah lepasnya bahan-bahan sehingga membentuk ruang pori di antara bahan-bahan ini. Nah, ruang pori ini merupakan bagian volume tanah yang diisi oleh air dan udara. Nah, peran ruang pori ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, sehingga porositas atau ruang pori ini merupakan bagian volume yang diisi oleh air dan udara. Nah, tanah mineral yang ideal bagi pertumbuhan tanaman, separuh volumenya merupakan pori yang bagiannya terisi oleh air dan sebagian lainnya terisi oleh udara. Nah, ruang pori yang berukuran besar itu diisi oleh udara, sedangkan ruang pori yang berukuran kecil itu diisi oleh air kecuali pada saat musim kering. Nah, sehingga ada dua macam pori, yaitu ruang pori yang berukuran besar itu biasa disebut dengan pori makro. Nah, ini akan diisi oleh udara. Sedangkan ruang pori yang ukurannya kecil itu biasa disebut dengan pori mikro dan akan diisi oleh air kecuali tanah itu mengalami kekeringan. Nah, dalam kaitannya dengan tekstur, tanah yang memiliki tekstur kasar akan memiliki ruang pori atau porositas yang lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang bertekstur lebih halus. Nah, tanah yang bertekstur kasar seperti pasir itu akan memiliki ruang pori yang didominasi atau yang lebih banyak ruang pori yang berukuran besar, sehingga bagian pori tanah akan terisi oleh udara. Sebaliknya, kalau tanah yang bertekstur halus, ruang pori yang didominasi oleh pori yang berukuran kecil, sehingga sebagian besar pori terisi oleh air. Nah, struktur tanah yang baik juga akan meningkatkan ruang pori yang baik di dalam tanah. Nah, hal ini terutama pada tanah yang bertekstur halus. Nah, ruang pori pada dasarnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu pori makro atau pori dengan diameter lebih dari 0,01 mm dan pori mikro itu diameternya kurang dari 0,001 mm. Nah, penggabungan antara pori makro dalam tanah membentuk saluran kapiler yang memudahkan aerasi tanah, dapat memperlancar pergerakan air ke bagian tanah yang lebih bawah. Sebaliknya, pori mikro merupakan tempat cadangan air yang sewaktu-waktu diperlukan oleh tanaman bagi pertumbuhannya. Nah, porositas dipengaruhi oleh apa? Kandungan bahan organik tanah, struktur tanah, dan tekstur tanah. Nah, peran porositas tanaman terhadap porositas. Nah, perkembangan perakaran tanaman akan mengakibatkan renggangnya volume tanah, sehingga meningkatkan jumlah pori tanah. Namun, pengolahan tanah yang dilakukan sebelum penanaman, terutama yang menggunakan mesin-mesin pertanian, itu akan memacu terjadinya pemadatan tanah yang dapat mengurangi jumlah pori makronya. Nah, selain itu juga meskipun terjadi restitusi bahan organik pada saat panen, akan tetapi penanaman itu sendiri mempercepat kehilangan kandungan bahan organik. Nah, hal ini yang mengakibatkan turunnya stabilitas
agregat tanah, sehingga tanah itu memiliki risiko mudah rusak dan menurunkan ruang pori tanah apabila pengembalian bahan organik tanah itu kita abaikan. Nah, pengukuran porositas tanah. Nah, secara tidak langsung tuh besarnya ruang pori tanah dapat dihitung melalui perbedaan antara berat, volume atau bulk density dan berat isi atau partikel density tanah. Nah, yang pertama itu ialah pengukuran tanah. Nah, itu biasa disebut dengan BV. Nah, berat volume merupakan berat tanah yang terdapat pada setiap volume satuan tanah. Coba kita lihat berat di sini ruang pori termasuk pada bagian tanah ikut diperhitungkan. Namun tanah sebelumnya itu telah diovenkan sehingga menghilangkan kandungan airnya. Nah, berat volume itu sangat beragam, tergantung pada fraksi penyusun tanah dan cara penyusunan fraksi-fraksi tersebut, yaitu tekstur dan struktur. Pada horizon A biasanya memiliki berat volume antara 1 sampai 1,0 hingga 1,6 gram per cm kubik, kecuali tanah organik yang memiliki beratnya kurang dari 0,1 gram per cm kubik. Nah, tanah yang bertekstur sarang atau porositasnya tinggi akan memiliki berat volume yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang lebih pejal. Nah, sehingga horizon B itu biasanya memiliki berat volume yang lebih besar dibandingkan dengan tanah-tanah pada horizon A. Nah, tanah yang memiliki berat volume lebih tinggi dari 1,6 gram per cm kubik. Nah, ini yang mengakibatkan pertumbuhan akar tanaman itu terhambat. Perkembangan akar akan terhenti pada tanah yang memiliki volumenya di antara 1,7 hingga 1,9. Nah, pengenalan berat volume tanah ini sangat diperlukan untuk menghitung berat massa tanah. Nah, untuk menghitung berat massa tanah, tanah yang memiliki berat 1,2 gram per cm kubik, maka berat tanah tersebut per meter kubik itu berapa? Nah, kita lihat 1,2 gram per cm kubik. Nah, itu kita kalikan dengan 100 cm per meter. 100 cm itu sama dengan 1 meter kubik, sehingga dikalikan 1,2 gram per cm kubik kita kalikan dengan 100 cm per meter kubik. Nah, kita bagi juga dengan 1000 gram per kilogram, sehingga hasilnya ialah 120.200 kg per meter kubik. Nah, dengan demikian berat 1 hektar lapisan tanah pada kedalaman 20 cm tanah yang memiliki berat 1,2 gram per cm kubik itu ialah 1,2 gram per cm kubik kita kalikan dengan 20 cm dikalikan dengan 100 cm per meter persegi dan dikalikan 10.000 meter persegi per hektar. Nah, dikalikan dengan 1000 gram per kilogram. Hasilnya ialah 2,4 juta kilogram per hektar atau 2.400 ton per hektar. Nah, selanjutnya berat isi tanah. Nah, berat isi tanah adalah berat partikel tanah setelah menghilangkan ruang pori tanah. Berat isi ini perlu diketahui untuk menghitung ruang pori tanah. Nah, sebagaimana halnya dengan berat volume. Berat isi juga dinyatakan dalam gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik. Berbeda halnya dengan berat volume tanah yang bervariasi. Berat isi tanah
relatif seragam, yaitu berkisar antara 2,6 hingga 2,7 gram per cm kubik. Nah, pada kebanyakan tanah mineral, berat isi rata-rata ialah 2,65 gram cm kubik. Nah, dari kedua ukuran ini dapat kita hitung dengan cara padatan tanah itu satuannya persen, itu rumusnya berat volume tanah dibagi dengan berat isi dikali dengan 100%. Nah, ruang pori itu satuannya juga persen, 100% dikurangi dengan padatan tanah itu A. Coba kita lihat, tanah dengan berat volume sebesar 1,2 gram per cm kubik dan berat isi sebesar 2,65 gram per cm kubik akan memiliki persen padatan dan ruang pori sebagai berikut. Nah, padatannya karena volumenya 1,2 gram per cm. Nah, berat isinya ialah 2,65, sehingga 1,2 dibagi dengan 2,65 ialah kali dengan 100 ialah 45%. Nah, ruang porinya ialah 100% kurang 45% sama dengan 55%. Demikian pembahasan terkait porositas tanah. Nah, semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami tentang porositas tanah. Ikuti pembelajaran lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menulis dalam kolom komentar. Nah, setiap pertanyaan yang diberikan kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan.